Kalau dari starting line up-nya sih nggak akan banyak berubah. Terutama posisi kiper. Kiper kan cuma pilihannya sekarang cuma dua, Martin Paes atau Emil Audero. Di belakang udah nggak mungkin berubah-ubah lagi tuh, Hübner, Rizky Ridho sama Jai Isdes sebagai captain. Itu kalau main dengan 3 back. Tapi kalau main dengan 4 back, dengan formasi 4-3-3, ya mungkin beda satu aja. Verdonk mungkin ditarik ke belakang atau Kevin Dix yang ditarik ke belakang. Tapi yang ingin saya katakan, Kluivert itu sebetulnya kalau dari filosofi akarnya dia nggak memainkan 3 back, tapi posisi 3 back 3-4-2-1 atau 3-5-2 itu biasa dimainkan oleh tim-tim besar juga di Eropa. Tapi kalau yang dibawa dalam filosofinya Kluivert itu lebih 4-3-3. Itu dikonfirmasi oleh Simon Tahamata yang sekarang menjadi pemandu bakatnya PSSI. Jadi kalau di Belanda sih memang total football kan udah lama sekali diperkenalkan, tapi sekarang di banyak negara pun total football yang kita kenal dulu itu udah blending dengan yang lain. Jadi formasi itu sangat fleksibel. Jadi kalau timnya Kluivert itu bisa main pakai 3 back, bisa main pakai 4 back. Tergantung siapa lawannya. Kalau lawannya kira-kira setara pakai 3 back karena itu super ofensif. Kalau lawannya seimbang atau sedikit di atas pakai 4-3-3 karena itu formasi ofensif tapi lebih balance dalam bertahan dan menyerang. Jadi tergantung. Tapi 3 back atau 4 back menurut saya nggak jadi masalah di tim yang ada sekarang, karena ketika Sintayong pun pernah main dengan 4-3-3. Sintayong lebih banyak memainkan 3 back. Kemarin menghadapi Australia, Kluivert pakai 4 back. Lalu menghadapi Bahrain pakai 3 back. Jadi nggak ada masalah karena para pemain yang terutama yang di Eropa udah biasa mainkan formasi, tapi backbone-nya itu formasi menyerang. Jadi bukan formasi bertahan atau formasi yang sangat balance 4-4-2 misalnya, enggak, pakai 4-3-3. Jadi kalau itu kita bicara siapa pemainnya, ya pemainnya itu aja. Karena kalau backbone-nya menurut sekarang udah ada. Jadi tinggal siapa di belakang Ole nih. Kalau Marcelino Ferdinand udah ada Marcelino Ferdinand nggak bisa main, ternyata ada Egy, ada Kambuaya. Kalau Kevin Dix nggak bisa main, ternyata ada Jakob Sayuri. Gitu. Jadi menurut saya di formasi di belakang, kalau di tengah udah agak firm, Tom Haye dan Joy Pelupesi. Dan Joy Pelupesi bersama Ole Rumeni itu kan keping yang hilang selama ini. Jadi sejak kedatangan dia kita punya defensive midfielder yang betul-betul role-nya itu di posisi nomor 6 atau posisi nomor 8. Sementara posisi nomor 9 yang biasanya kita nggak punya, ya biasanya ditempati oleh Rafael Struijk atau Ramadan Sananta atau Hoki Caraka, itu sekarang udah ada yang firm, namanya Ole Rumeni. Jadi dari belakang Jai, di tengah ada Joy Pelupesi, di depan ada Ole Rumeni. Saya kira poros itu yang menjadi inti kekuatan dari tim Indonesia sekarang. Jadi rasanya sih Kluivert udah nyaman ya. Jadi kemungkinan nggak akan banyak otak-atik ya, Bung Jo ya? Nggak akan, terutama di kiri Verdonk selalu tampil bagus. Ya di belakang Rizky Ridho komunikasinya udah solid banget sama Jai. Hübner sekali-sekali mungkin bisa diganti, tapi firmnya Hübner, Isdes, Rizky Ridho. Di kanan bisa Sayuri, bisa Kevin Dix. Di tengah bisa ganti-ganti. Kalau misalnya Tom Haye tidak terlalu perform, masih ada Nathan. Jadi rasanya sih kalau di formasi belakang, tengah, depan semuanya udah solid, kecuali mungkin yang masih bisa dikotak-kutik siapa yang dampingin oleh Rumeni. Itu aja. Kalau Marcelino Ferdinand posisinya, kondisinya sangat fit, pasti dia. Gitu loh. Kalau Ratnar Oratmangun udah bisa main, mungkin dia bisa ganti Kambuaya, tapi Kambuaya 2 pertandingan terakhir jadi nggak ada masalah juga gitu. Jadi timnya Kluivert ini sekarang buat saya udah nyaman. Dan dia sendiri happy dengan yang ada sekarang. Sudah cukup nyaman dan nampaknya tidak akan banyak otak-atik. Sama ke Coach Bambang. Coach Bambang, kalau tanggapan Anda seperti apa mengenai strategi ini? Apakah menurut Anda setuju dengan Bung Joy? Nanti nampaknya tidak akan banyak otak-atik, atau seperti Anda katakan tadi akan menjadi ajang uji coba, akan banyak mungkin ramuan baru dari pertandingan melawan Jepang nanti? Coach Bambang. Maksud uji coba saya bukan pergantian pemain, mencoba strategi yang tepat untuk menghadapi 4 besar nanti. Gitu, taktikalnya seperti apa. Nah ini kita coba ketika melawan Jepang.
seperti itu, bukan pergantian pemain. Udah dijelaskan sama Bung Joy tadi, kita mau siapa saja pun sebetulnya semua sama bagus gitu. Tinggal sekarang siapa yang paling fit, siapa yang bisa kira-kira menjalankan apa yang dimau pelatih. Nah, makanya saya bilang uji coba dalam artian mematangkan taktikal strategi yang akan dimainkan nanti menuju 4 besar. Karena yang dihadapi ini kebetulan tim Jepang, beruntung sekali gitu loh. Kita berhadapan dengan Jepang, bisa mencoba taktikal yang akan dimainkan nanti di 4 besar. Kalau pemain tadi Bung Joy sudah menjelaskan, kita di semua lini sebenarnya layak untuk ditampilkan, sebenarnya tergantung siapa yang paling fit gitu kan. Marcelino juga kita ada si Kambuaya, Olat Mangun, di kita masih ada Edi, di kanan juga kita masih ada Ricky, Yakob masih ada di sana. Jadi menurut saya seperti setuju dari Bung Joy, tim ini nyaman betul sebetulnya. Tinggal bagaimana taktikal yang mau diterapkan, karena pemain siapapun yang dipasang sesuai dengan strategi mereka bisa jalankan. Itu terbukti lawan Cina, ya. Bahkan si Beckham pun yang menurut saya bisa juga dia menjalankan. Itu artinya apa? Bahwa Patrick Kluivert banyak amunisi sebenarnya. Tinggal bagaimana sekarang beliau mau memainkan taktikal seperti apa ketika nanti di 4 besar apa